Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Masuk kita kembali kepada sambungan daripada kajian awal tentang pesanan saudara kita tadi. Bagaimana caranya kita menghargai dia yang datang daripada Allah. Cara menghargai dia yang datang daripada Rasul. Itu adalah ruh kita masing-masing. Jadi ada kalimat yang berbunyi. Nah sebenarnya kalimat ini ada baiknya kita mulai dari awal. Karena sewaktu Allah berfirman kepada semua malaikat. Malaikat ini protes. Baik malaikat dari kelompok yang terbuat fisiknya lembaganya daripada cahaya, Jibril CS, ataupun malaikat yang terbuat fisiknya daripada api, ataupun malaikat yang memang belum berfisik sama sekali, adalah mukmin tadi yang di Baitullah yang saya ceritakan tadi. Nah, mereka tidak tahu sehingga mereka memprotes Allah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Adakah masih engkau akan membuat juga makhluk yang bakal bermusuh-musuhan, beriri-irian, berdengki-dengkian, berantem, berperang, bertumpah darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Sedangkan kami selalu memuji engkau, mensucikan engkau, tidak mau mengotori keberadaan engkau yang ada pada diri kami. Itu maksudnya. Jadi kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Ternyata yang Allah ketahui ilmunya, yang mereka tidak tahu ilmu apa? Yaitu alimul asma, ilmu tentang nama. Sampai-sampai Allah mengatakan, wa alama Adam asma'a kullaha. Kula arau alal malaikat. Setelah Allah ajarkan kepada Adam tentang ilmu yang membahas tentang nama, lalu Adam disuruh datang kepada malaikat. Maka berkata Allah, waqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Itu Allah ngomong kepada semua malaikat. Artinya kepada Jibril CS, kepada Azal bin Janu, bangsa jin CS, termasuk pada mukmin yang belum turun dari Baitullah itu. Yang bakal jadi keturunan anak Adam. Nyatakanlah kalau kamu ngerti. Maka berkatalah Jibril CS, Azal bin Janu CS, termasuk mukmin yang di Baitullah tadi yang belum turun sebagai keturunan Adam. Berkata dia. Apa katanya? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antil hakim. Maha suci engkau ya Allah. Ya Allah yang disebutnya, tapi Muhammad yang tercogok. Muhammad yang muncul karena dia adalah wujud serta Allah. Waktu itu belum Muhammad juga namanya. Maha suci engkau ya Allah. Tidak adalah yang kami ketahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Baik Jibril CS, ataupun Azal bin Janu CS, ataupun mukmin atau ruh yang belum turun sebagai hamba Allah, keturunan Adam tadi. Semuanya mengatakan itu. Maha suci engkau, kami tidak tahu. Kami tidak akan tahu kecuali kalau engkau beritahu. Nah masalah alimul asma ini belum diberitahu. Itu makanya generasi awal dari generasi 1, 2, 3 sampai 69. 69 itu adalah generasi jin tadi. Semua mereka bermusuh-musuhan. Bertikai-tikai, berantem, berperang, bertumpahan darah. Makanya Azal bin Janu bangsa jin tadi dibawa ke planet lain. Di suatu tempat yang sangat subur. Di situ dia berzikir 3000 tahun lamanya. Bertakaruk pada Allah 3000 tahun lamanya.
Sampai-sampai Allah panggil dia. Senangnya nih. Muhammad panggil dia. Ditanyakan kepadanya. Sejauh mana kesetiaanmu kepadaku? Sejauh mana kesetiaanmu kepada Allah dan Rasul yang nyata ia pada aku? Sejauh mana? Apa kata Azel bin Janu? Selama-lamanya, wahai Allah, wahai Rasulullah. Selama-lamanya. Tak akan tergantikan. Tak akan ada duanya. Makanya istilah saya, mereka bertemu di dalam kamar dan mereka bersalaman. Sumpah setia. Nah, makanya seketika Azel bin Janu diperintah untuk sujud kepada Adam nanti, dia tidak mau. Lalu dikatakan, kalau begitu engkau terkutuk. Kata Allah kepada Azel bin Janu. Nenek moyang jin itu. Ya kalau engkau mengutuk tidak apa-apa. Asalkan jangan mereka ini. Kalau begitu engkau keluar dari surga ini. Keluar dari planet ini. Turun ke bumi. Ya tidak apa-apa. Asalkan yang mengeluarkan itu adalah engkau ya Allah. Bukan mereka ini. Kalau begitu. Engkau, aku ancam dengan azab. Untuk selama-lamanya di neraka. Ya tidak apa-apa. Asalkan yang mengancam itu adalah dirimu ya Allah. Istilahnya dirimu ya Allah. Tapi yang nyatakan adalah Muhammad waktu itu. Dan ini terbukti. Seketika di pengadilan nanti. Kisah ini ada di Al-Quran saudara. Ketika kaum durjana. Nah ini sama dengan kisah Nabi Nuh tadi. Kaum durjana hendak masuk dalam neraka. Maka mereka protes kepada Allah yang nyata pada Muhammad. Ya Allah. Sebelum kami dilemparkan ke neraka. Datang kepada kami dua. Satu iblis. Beserta kroni-kroninya. Dua, Korin. Siapa Korin? Korin yang menyertai diri kita. An-nasu. Manusia kita yang bersifat hawa nafsu dan syaitan yang ada pada kita. Kita mana? Kita ruh tadi. Jadi ruh ini disatukan dengan an-nasu. Yang bersifat hawa nafsu dan syaitan. Jadi iblis itu beserta kroni-kroninya yang menjadi sebab menjadikan ruh tadi melakukan kesalahan dibantu oleh hawa nafsu dan syaitan yang ada pada diri kita, yaitu an-nasu, manusia tadi. Nah, ruh tadi, kita tadi, bangsa kafir tadi minta supaya iblis tadi beserta Korin tadi dimunculkan dalam pengadilan. Kalau dia dimunculkan akan kami injak mukanya ke tanah, bayangkan. Saking marahnya mereka. Akhirnya dimunculkan iblis beserta Korin tadi. Ditanya oleh Allah, hai iblis, mereka ini mengatakan mereka berbuat durjana ini gara-gara kamu. Apa iya begitu? Apa kata iblis? Loh, kok gara-gara kami? Ya kami kan cuma bisik-bisik doang. Waktu lebaran, istrinya mereka pulang kampung. Kami bisik-bisik, ya itu ada janda itu sebelah rumahmu. Cuma bisik-bisik doang. Mereka melakukan oke, tidak melakukan tidak apa-apa. Nah, ini analogi, permisalan. Tapi kan mereka yang mau. Mereka yang semangat, jangan-jangan tidak dibisikkan pun mereka akan begitu. Kenapa saya harus disalahkan? Toh kalau saya bisikkan, mereka tidak mau, kan tidak ada paksaan dari saya. Dari kami. Mereka sendiri yang mau. Maka hari ini, nah itu kalimatnya. Janganlah mereka mempersalahkan orang lain, maka salahkan diri mereka sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua mereka yang durjana tadi, yang ingkar tadi, yang kafir tadi, dilemparkan ke dalam neraka. Masuk. Ya tentu termasuklah Korin tadi, menyertai yang mereka tadi. Karena tanpa Korin ya tidak bisa dia rasakan semua itu. Maka tinggallah iblis CS beserta kaum-kaumnya, kroni-kroninya. Nah, kami bagaimana ya Allah? Ternyata dalam sidang ini kami kan tidak salah. Kami menang. Apa kata Allah? Kamu juga dan kroni-kronimu masuk neraka. Saudara tahu tidak apa yang terjadi? Mereka melompat ke neraka sambil tertawa.
Itu yang terjadi, saudara. Kenapa? Mereka puas. Kalau hanya Allah yang mengutuk, hanya Allah yang mengeluarkan dari surga, hanya Allah yang menyumpahnya untuk masuk neraka selama-lamanya, mereka puas karena mereka sangat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa benar begitu Pak Bu Fikri? Benar. Coba lihat pada kitab Quran yang saya lupa ayatnya apa, suratnya apa. Ketika iblis itu berkata, ingkarlah kamu kepada Tuhanmu. Berbuatlah maksiat. Nah, seketika mereka melakukan keingkaran, kemaksiatan, apa kata iblis? Apa kata kroni-kroninya? Masya Allah, celaka kalian. Kami aja takut kepada Allah dan Rasul. Artinya, kewajibannya kepada Allah dan Rasul tetap jalan. Walaupun maksiatnya tetap jalan. Ya maksiatnya cuma berbisik-bisik. Berbisik-bisik. Celaka kalian wahai manusia. Kamu sudah melakukan keingkaran dan kemaksiatan. Sedangkan kami sendiri takut kepada Allah dan Rasul. Ini kisah saudara. Maaf kita agak menukik di sini. Nah kembalilah kita kepada cerita kita tadi. Alimul Asma itu adalah ilmu tentang nama. Siapa itu nama? Nah kan dikatakan tadi. 4 unsur penciptaan. 1 zat. 2 sifat, 3 nama, 4 if'al. Zat itu merujuk kepada Allah. Sifat itu merujuk kepada Muhammad. Asma atau nama itu merujuk kepada ruh. Atau mukmin. Atau Nur Muhammad. Itu asma. If'al. If'al itu fisiknya. Terserah apakah dia itu langit. Apakah itu bumi. Apakah itu sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Apakah itu hewan. Apakah itu planet, apakah itu makhluk lain di luar makhluk kita. Semua fisiknya itu disebut if'al. Jadi sederhananya, zat itu adalah Allah, sifat itu adalah Muhammad, asma itu adalah ruh, if'al itu adalah tubuh. Nah, ilmu tentang ruh inilah diajarkan oleh Allah. Ilmu tentang diri sebenarnya dirilah diajarkan oleh Allah kepada generasi Adam. Makanya dikatakan awaludin ma'rifatullah. Pertama kali beragama dengan agama ini, berpendirian dengan pendirian ini, kenal dulu Allah. Yang nyata ianya pada Rasul. Nah ini adalah bab Bismillahirrahmanirrahim yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman sewaktu mengirim surat pada Ratu Balqis. Coba lihat pada surat kisah Nabi Sulaiman ketika dia mengirimkan surat pada Ratu Balqis. Pertama kali kalimatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Siapakah yang dengan nama Allah? Yang dengan nama Allah itu siapa? Tentu Alhamdulillah. Alif lam nama Allah, hamdu nama beliau. Menunjuk kepada Muhammad. Nabi Sulaiman mengatakan itu, saudara. Coba lihat. Dalam kitab Quran. Seketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pengawal daripada surat beliau. Kalian jangan macam-macam. Aku adalah Sulaiman. Rasul dan hamba Allah. Ikutlah aku, tunduklah kepadaku dengan Islam. Jika tidak, aku akan perangi kalian. Akhirnya apa? Gentar mereka. Kerajaan Ratu Balqis itu gentar. Maka terjadilah penyatuan kerajaan. Antara Raja Sulaiman dan Ratu Balqis menikah, maka kerajaan itu disatukan. Berkat Bismillahirrahmanirrahim. Berkat dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah itu ciri-cirinya, dia pengasih, dia penyayang. Dianya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif lam nama Allah. Hamdu itu dia. Muhammad tadi. Alhamdulillahi bagi Allah dia. Rabbil Alamin. Di pertuan atas alam semesta. Kenapa? Karena dia menjadikan langit dan dia menjadikan bumi. Seperti yang kita ceritakan tadi. Dia menurunkan hujan. Menghidupkan bumi yang sudah mati. Tumbuh.
dinikmati oleh makhluk semuanya. Itulah rahmat dari alamin, saudara. Itu di zaman Sulaiman. Di zaman kita bukan Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu dia. Bacalah dengan nama Tuhan engkau. Tidak nama Allah, tapi dengan nama Tuhan. Pertanyaannya, bacalah itu apa? Seketika Nabi Muhammad mengatakan kata itu kepada sahabat. Sahabat kan senyum-senyum. Lirik-lirik antara mereka. Kata Nabi Muhammad, ayo kenapa senyum-senyum? Kenapa lirik-lirik? Ayo. Pasti kamu mentertawakan saya. Oh tidak ya Rasulullah, kami tidak mentertawakan Anda. Nah, padahal mereka kebingungan. Ya benar, tertawa. Bagaimana mungkin guru besar ini menyuruh kita membaca? Kan itu dalam pemikiran sahabat. Beliau membaca tidak bisa, menulis tidak bisa. Tapi dia suruh kami membaca. Makanya kami agak bingung. Tertawa di hati, tersenyum di wajah. Dijelaskan oleh Nabi. Iqra di situ artinya baca, itu benar. Nah, arti baca di sini bukan membaca tulisan. Kalau membaca tulisan saya tidak bisa. Tidak bisa saya. Nah, baca di sini artinya dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Itu yang membaca. Misalnya, kita lagi ronda malam, terdengar suara kresek-kresek dalam hutan, atau kresek-kresek dalam rumah. Kita dengar. Nah, sewaktu kita fokus mendengar, itu namanya membaca dengan pendengaran. Begitu. Misalnya, kita sedang mengamati sesuatu secara fokus dengan penglihatan mata. Itu namanya membaca dengan penglihatan mata. Misalnya, kita sedang bercengkerama dengan kawan-kawan, dengan sahabat, dengan keluarga. Tahu-tahu lampunya padam. Kita meraba-raba, kita merasa-rasa dengan perasaan kita. Wah, ini korek kah? Lilin kah? Apakah? Nah, waktu itu kita disebut dengan membaca dengan perasaan. Nah, bacalah. Artinya, dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Tetapi kamu tidak akan bisa membaca. Kalau tidak, dengan nama Tuhan. Tentu pertanyaannya, siapa itu yang dengan nama Tuhan ya Rasulullah? Disebutkannya. Yang mendengar di telinga, melihat di mata, bersuara dan berkata di lidah, merasa di hati, berpikir di otak, bergerak di tubuhmu. Itu dia dengan nama Tuhan. Siapa dianya? Itulah ruh. Nama Tuhan yang keberapa? Nama Tuhan yang ketujuh. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Itu dia. Jadi semua roh itu bernama dengan nama Tuhan yang ketujuh. Yaitu mukmin. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana dia percaya kepada Tuhan? Apakah karena dia membaca buku? Mendengar ceramah? Tidak. Karena memang dia sudah pernah melihat Tuhannya. Mendengar suara Tuhannya. Berhadapan langsung dengan Tuhannya. Itu yang saya ceritakan pada bab yang pertama tadi. Itu yang dilukiskan oleh surat Al-A'raf 172 tadi. Di dalam Baitullah kejadiannya. Sejak itu dia percaya bahwa Allah itu tidak nyata, maka nyata pada Muhammad. Muhammad itulah wujud serta Allah. Disitulah dia sujud. Dia percaya bahwa Allah dan Rasul itu tidak ada. Sejak itu dia percaya, dia beriman, maka diberi nama oleh Allah Rasul Al-Mu'min. Itulah yang dengan nama Allah. Itu yang turun pada Allah dan Rasul. Ada pada diri kita masing-masing. Nah, makanya di ayat berikutnya, Iqra warabukal akram. Nah, masuk kita kepada pesan daripada saudara saya tadi. Bacalah, Tuhanmu muliakan. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Bagaimana cara kita memuliakan Allah?
Allah tidak nyata, mereka nyata pada Tuhan. Tuhan tidak pernah bertemu pula dengan kita hingga hari ini. Bagaimana caranya? Kata Allah dan Rasul, muliakanlah dia yang datang daripada Tuhan. Dia ada dalam dada kamu masing-masing. Itulah Nur Muhammad. Itulah mukmin, itulah ruh, itulah diri kita sendiri. Dia ada dalam hati kita masing-masing. Sama. Dia adalah nur. Tidak laki-laki, ada dalam dada laki-laki. Tidak perempuan, ada dalam dada perempuan. Dia adalah sama. Dia adalah nur. Dia adalah ruh. Dia adalah mukmin. Dia adalah diri yang sebelah diri pada kita. Jadi apa wujud nur? Apa wujud mukmin? Apa wujud ruh yang ada dalam dada kita? Apa wujudnya? Tidak ada wujud. Tapi terasa adanya. Kenapa? Rasa itulah dirinya. Rasa itulah dirinya. Dirinya siapa? Diri kita. Rasa itu. Ada pada tubuh kita laki-laki. Ada pada tubuh kita perempuan. Ada pada tubuh bangsa lain dan orang-orang beragama lain. Sama rasanya itu saudaraku. Sama. Maka kalau kita merasakan manis, ya, kita sebagai suami merasakan manis, istri kita juga merasakan itu manis. Kalau kita suaminya ini merasakan itu pahit, istri kita juga merasakan pahit. Kalau kita tidak senang dicerca, dicaci, dimaki oleh istri dan anak kita, mereka juga tidak senang dicaci dan dicerca oleh kita. Sama dalam rasa itu, saudaraku. Maka berdasarkan rasa yang sama inilah kita tegakkan agama. Kita tegakkan pendirian kita di tempat betul-betul. Itulah sholat. Sholat itu dengan rasa. Rasa itu adalah ingatan. Ingatan itulah kesadaran kita. Itu. Makanya saya sering melihat seketika seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan. Sayangnya bukan main, cintanya bukan main, kasihnya bukan main. Semua dikorbankan untuk perempuan yang dia cintai. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang dan malam mencari uang demi membahagiakan perempuan yang hendak diambil sebagai istrinya. Tetapi kenapa setelah perempuan itu diambil jadi istri, semua itu hilang? Kasih sayang dan kecintaan itu hilang. Kenapa? Kebaikan yang pernah kita ukir sewaktu kita bujangan untuk mendapatkan dia perempuan itu hilang. Kenapa? Karena kita sudah mulai bertemu dengan sesuatu yang berbeda. Kita laki-laki, dia perempuan. Dia perempuan, kita laki-laki. Otomatis cara berpikirnya, cara berperasaannya, cara berlakunya tidak sama. Secara psikologi, kejiwaan tidak sama. Nah, inilah yang dipertemukan oleh Allah. Inilah yang pertikaian, pertentangan. Ini yang disangsikan oleh para malaikat tadi. Nah, oleh karena sang suami dan sang istri tidak mengetahui ilmu tentang nama, mereka saling benci-bencian, bermusuhan, saling pukul-memukul, saling serang-menyerang. Bahkan saling menyakiti dan membunuh. Karena mereka tidak kenal dengan ilmu tentang asma tadi, saudara. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Tentang alimul asma, ada dalam dada kita, ada dalam dada istri kita. Kenapa terjadi pertikaian? Pertama, kita tidak memiliki ilmu tentang asma. Kedua, kita digandrungi oleh sifat dan tabiat manusia, yaitu kejenuhan. Jenuh kita, bosan kita ingin cari yang baru.
Dan tergoda kita, makanya kita berselingkuh. Tergoda kita, makanya kita beristri lagi atau bersuami lagi. Padahal bahasanya tidak seperti itu, saudara. Kita laki-laki dipertemukan dengan perempuan untuk membangun rumah tangga. Untuk membangun rumah. Rumah di kampung sana. Di Baitullah Hakikat. Kenapa ada tangga, Pak Abu? Karena memang ada tangga-tangga. Itu minallahu izil ma'arij. Yang datang daripada Allah itu yang memiliki tangga-tangga kenaikan. Kenapa ada tangga-tangga kenaikan atau ma'arij tadi? Karena benar. Ruh ini, dia bernama insan seketika di hati. Dia harus keluar dari tubuh ini. Berubah nama, meningkat menjadi ruh. Dia harus tampil di depan Allah dan Rasul dalam sholatnya. Berubah nama menjadi Al-Mu'min. Dia menyatu dengan Rasul dengan Allah. Maka dia berubah nama menjadi An-Nur. Itu hanya terjadi dalam sholat, saudaraku. Jadi membangun rumah tangga itu artinya membangun rumah. Berjalan kepada rumah. Tempat kita dulu pernah sama-sama berada di situ. Kita belum laki-laki, kita belum perempuan. Kita diajak ke situ. Tentu melalui tangga-tangga. Namanya mi'raj. Makanya as-salatu mirajul mu'min. Salat itulah tangga-tangga jenjang-jenjang kenaikan derajat orang mukmin. Begitu. Makanya diperintahkan oleh Rasul. Apa kata beliau? Ukhruju anil ajsamikum wal hukmi fata'tunani. Keluarlah kamu dari batang tubuhmu dan hukumku. Niscaya kamu akan bertemu dengan aku di dalam sholat. Proses yang keluar itulah disebut dengan mi'raj. Atau tangga-tangga tadi, saudara. Jadi kita menikah dengan laki-laki, dengan perempuan, untuk membina rumah tangga, untuk sama-sama kembali ke Baitullah lagi, melalui tangga-tangga tadi. Yang masalah kita dengan istri, kita dengan suami, kesenangan sesaat untuk hiburan saja. Terhadap anak cucu untuk hiburan saja. Sementara yang dipupuk, yang ditekuni adalah menaiki tangga-tangga ini tadi. Maka saya sampaikan pada nasihat pernikahan. Ananda adalah laki-laki, Ananda adalah perempuan. Dari bentuk Anda saja sudah berbeda. Cara pikir Anda, berperasaan Anda, berpsikologi Anda, berlaku Anda sudah tidak sama. Maka Anda akan binasa dalam rumah tangga. Akan saling membenci, mendendam, memukul, membunuh. Karena Anda itu sudah berbeda. Makanya ada satu cara. Apa itu cara yang satu? Satu waktunya. Satu suaranya. Satu katanya. Satu perbuatannya. Satu arahnya, yaitu Allah. Apa itu? Itulah sholat. Dikehendaki sang suami sholat. Sang istri sholat. Di Baitullah Hakikat. Syariatnya adalah Ka'bah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram Mekah. Kota Mekah itu syariatnya. Untuk orang daerah seperti kita itu hakikat namanya. Tapi setelah sampai di situ syariat namanya. Hakikatnya apa? Baitullah Hakikat. Tempat kita berkumpul dulu. Nah itu makanya kenapa Nabi Muhammad mengatakan, in kuntum tuhibunallah fatabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Supaya Allah mengampuni dosa-dosamu, memaafkan kesalahanmu, dan mencintaimu serta mengasihimu. Kalau kamu ikut aku, kamu akan dicintai, dikasihi oleh Allah. Otomatis kamu akan saling mengasihi, mencintai. Kalau kamu dikasihi oleh Allah dan Rasulnya. Begitu.
Tapi kalau kamu tidak ikut aku, kata Rasul, kamu tidak akan dikasihi, tidak dicintai, tidak disayangi. Dan kamu tidak akan diampuni dosa. Makanya kamu ribut, bertengkar, bertentang, saling pukul, memukul, sakit menyakiti. Tanpa kamu sadari lagi, yang kamu sakiti itu adalah ruh. Diri sebenar diri pada istri kita. Diri sebenar diri pada suami kita. Dianya datang daripada Tuhan. Itu kita langgar, saudara. Kalimat ikra' wa rabbukal akram kita langgar. Itu. Kenapa? Karena kita tidak sholat. Kami terus melaksanakan itu, Pak Abu Fikri. Kami ke masjid, kami ke musola, kami berjamaah. Betul. Mungkin Anda baru sembahyang, belum sholat. Kalau sembahyang itu menggunakan tubuh, badan, jasad, fisik. Dia tegak seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Ahmad namanya. Dia bersuara, berkata, boleh takbir sampai salam. Itu baru sembahyang. Kalau sholat, itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada Nabi Musa. Wa aqimis sholah li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Artinya, sholat itu dengan ingatan, bukan dengan fisik. Kalau fisik itu sembahyang. Nah, coba kita ingat. Sewaktu kita sembahyang, adakah ingatan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada tempat di mana kita diperintah falyabudu rabb hadzal bait? Kan tidak. Makanya saya katakan kita baru sembahyang tapi belum sholat, saudara. Itu maksudnya. Nah, dikehendaki ikutlah aku, kata Rasul. Beliau kan sudah mati, Pak Abu. Kuburannya ada di Madinah. Nah, ini kan cerita agama. Cerita gaib. Cerita hakikat. Kalau tubuh badan jasad benar. Benar. Di Madinah. Tapi yang adam tubuh itu, waktu itu, di mana dia sekarang? Dia kembali ke tempat semula. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La uqsimu bihazal balad wa anta halum fi hazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, engkau tetap ada dalam negeri ini. Negeri yang mana? Bukan Mekah. Jangankan beliau, tubuhnya aja tidak ada di Mekah. Tubuhnya ada di Madinah. Begitu. Jadi beliau itu ada di negeri ini. Negeri yang mana? Negeri Bakkah di sentro alam semesta yang tadi saya ceritakan kisahnya, saudara. Itu. Di negeri itu ada rumah. Dan rumah itu ada beliau. Menunggu kita setiap saat, saudaraku. Untuk mempermudah paham. Biar kita melaksanakan sholat nyaman padanya. Tidak mungkin kita ke Baitullah hakikat. Tidak mungkin kita ke negeri Bakkah. Maka dimudahkan agama ini. Bakkah dijadikan Mekah oleh Allah. Baitullah dijadikan Ka'bah sebagai tandanya oleh Allah. Tanda Baitullah adalah Ka'bah. Tanda Ka'bah adalah Maqam Ibrahim. Makanya wa min haitsu kharajta fawali wajhaka shatral masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dia menuju ke Mekah, saudara. Kenapa? Karena di situ ada Ka'bah sebagai tanda Baitullah. Kenapa? Kalau kita sholat bertemu dengan Ka'bah itu cukuplah. Karena barang siapa bertemu Ka'bah, sama hukumnya bertemu dengan Baitullah hakikat. Bertemu dengan Baitullah hakikat sama hukumnya bertemu dengan Muhammad. Bertemu dengan Muhammad sama hukumnya bertemu dengan Allah. Walaupun Muhammad bukan Allah dan Allah itu bukan Muhammad, saudara. Itu makanya dikatakan falyabudu rabb hadzal bait, kau sembah Tuhan di rumah ini. Caranya fatakhizu min maqami Ibrahimus shalah. Kamu ambil sebagian maqam Ibrahim, kamu sholat di situ.
Sholat itu dengan ingatan saudara, bukan dengan tubuh. Makanya dari mana saja kamu keluar, artinya kamu itu bangsa apa, negeri apa, terserah. Dimanapun kamu berada, profesi kamu apa, terserah. Hadapkan wajahmu ke tempat sujud yang mulia, Masjidil Haram. Ambil sebagai makam Ibrahim. Kamu hadapkan wajahmu kepada Ka'bah sebagai kiblat. Sebagai kiblat, bukan kiblat, sebagai kiblat. Kau kiblat kan Muhammad. Sholatlah di situ. Supaya apa? Supaya dapat bimbingan. Supaya dapat pelajaran. Supaya dicabut penyakit hati dalam dada kita. Sehingga kita bisa memahami hakikat dari sebuah kebenaran. Kalau kita sholat di tempat itu, saudara. Itu. Makanya dikatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan kunta 'alaiha illa lina'lama may yatabi rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Sedemikian itu aku jadikan kamu itu, atau kami jadikan kamu itu umat pertengahan. Di tempat itu kita umat pertengahan, saudara. Antara tubuh kita dengan Rasul. Kenapa seperti itu? Ingatan kita di tempat itu. Itulah wajah. Wajah daripada ruh. Itu terletak antara tubuh kita dengan Rasul. Supaya apa? Supaya kita dapat menyaksikan manusia. Manusia mana? Bukan manusia lain. Diri kita. Tahu kita kelemahan kita. Tahu kita kelebihan kita. Kalau kita lemah diberikan kecukupan. Kalau kita tidak mengerti diberikan pengertian. Kalau kita bodoh diberikan pengetahuan. Di situ saudara. Kita pasti menerima. Karena kita menyaksikan diri kita. Kenapa kita bisa menyaksikan diri kita? Karena kita disaksikan oleh Rasul. Kalau disaksikan oleh Rasul berarti sudah disaksikan oleh Allah. Makanya cerita sholat adalah cerita ghaib, saudaraku. Cerita kebatinan. Coba lihat surat Al-Baqarah itu. Apa bunyinya? Alif Lam Mim. Alif Lam itu Allah, Mim itu Muhammad. Allah tidak nyata, maka nyata pada Muhammad. Berkatalah Muhammad, Zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Muhammad menunjuk pada dada sahabat. Sedemikian itu kitab, dia menunjuk kepada ruh kita, saudara. Tidak ada keraguan padanya karena dia tidak pernah berbohong. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Mana dianya orang bertakwa? Lanjutkan ayat tadi. Allazina, orang-orang yang mendirikan sholat. Allazina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu orang-orang yang mendirikan sholat. Dan terhadap rezeki yang diberikan kepadanya, dia rezekikan, dia infakkan. Tapi tidak mungkin dia bisa mendirikan sholat. Tidak mungkin dia bisa menginfakkan. Pasti dia kikir, pasti dia pelit. Kalau bukan dia percaya kepada yang gaib terlebih dahulu. Makanya kalimatnya berbunyi, Zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Itu dia. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Kalau sudah percaya kepada yang gaib, maka dia bisa mendirikan sholat. Maka dia bisa menginfakkan rezekinya di jalan Allah dan Rasulnya untuk dirinya, istrinya, anak-anaknya, kaum kerabatnya. Jadi dia harus percaya kepada yang gaib. Terutama dia harus percaya pada yang gaib yang ada pada dirinya. Karena dirinya itu gaib. Dia harus percaya kepada dirinya. Loh, kok kepada dirinya Pak Abu? Kenapa tidak kepada Allah dan Rasul? Nah kan pernah. Berimanlah kepada Allah. Berimanlah kepada Rasul. Pas kita tanya tidak dijelaskan. Seketika ditanya kepada Allah dan Rasul melalui
Al-ulama warasatul anbiya. Maka dibuka rahasianya. Ada pura surah Al-Baqarah yang bunyinya, wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwalan kafirun bih. Berimanlah kamu kepada apa yang sudah kuturunkan, ia ada pada kamu. Itu ruh. Janganlah kita menjadi orang yang pertama kali mendustakan ruh. Kenapa? Karena suara Allah, kata Allah, petunjuk Allah nyata pada Rasul. Suara Rasul, kata Rasul, petunjuk Rasul nyata pada beliau. Maka percayalah kita kepadanya. Harus percaya diri dulu. Itu yang gaib yang ada pada kita. Baru kita meningkat, percaya kepada yang gaib. Selain kita itu Rasul. Berikut tempat-tempatnya. Nah, kalau sudah percaya kepada Rasul, artinya sudah percaya kepada Allah. Itu baru bisa kita sholat. Itu baru kita bisa berinfak, berkasih sayang kepada siapapun saudaraku. Makanya bagi saudara-saudaraku yang belum mengaji, yang belum memahami Quran hadis secara hakikat, marilah kita mengaji. Mari kita mempelajari, memahami. Tidak apa-apa capek-capek saya menyampaikan dalam kondisi puasa ini. 2 sesi hari ini saya sampaikan saudara. Yang penting saudaraku bisa mendapatkan manfaatnya di sini. Itu. Jadi sang suami yang sering marah sama istri, mengeluarkan kata-kata kasar, menampar, menempeleng, memukul. Dia sudah melecehkan ruh yang ada pada istrinya. Itu milik Allah dan Rasul. Otomatis melecehkan Allah dan Rasul. Begitu juga sang istri menyakiti suami, mengatakan kata ini kepada suami. Akhirnya suami tersinggung, tersiksa. Sama artinya Anda menyiksa dan menyakiti Allah dan Rasul. Maka berarti Anda tidak melaksanakan iqra' wa rabbukal akram, saudara. Anda tidak melaksanakan itu. Nah, untuk bisa seperti itu, maka mari kita pahami kajian ini. Kita dalami pemahaman ini. Karena agama ini tidak bisa sambil lewat saja. Tetapi harus dipelajari, didalami. Sehingga kita mendapatkan mutiara di dalamnya. Itu pun kita akan dihadapkan dengan proses-proses penyesuaian, saudara. Bukan mentang-mentang kita paham, kita mengerti kaji ini, tiba-tiba kita berubah menjadi baik. Belum. Ada proses uji coba, pelatihan-pelatihannya. Sampai kita masuk ke tingkat yang baik, terbaik, sempurna. Hadir bersama Allah dan Rasul di tempat itu, di dalam sholat. Menyatu nur kita dengan nur Muhammad. Muhammad dengan nurnya Allah. Begitu semestinya. Itu saja saudaraku, kaum muslimin dan muslimat. Terutama saudaraku yang meminta supaya saya menyampaikan video ini. Jadi sudahlah. Kalau kita suami, kasihilah istri kita, sayangilah istri kita, cintailah dia. Karena untuk mendapatkan istri dulu kita berjibaku, berkorban habis-habisan. Setelah kita dapatkan, kita lecehkan dia, kita abaikan dia, kita sakiti dia. Sungguh benar-benar tidak cocok diri kita sebagai seorang laki-laki. Sebagai seorang hamba Allah dan Rasul. Bahkan sebagai seorang muslim. Tidak. Orang muslim adalah orang yang selamat hatinya dari sifat iri, dengki, hasud, inat, tamak, loba, dan sombong. Selamat orang lain daripada lisan dan tangannya. Itu muslim. Baik. Demikian saja saudara-saudaraku kaum musliman muslimat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya saudaraku yang tadi membenci istri, yang tadi membenci suami, kasar dan macam-macam sampai melakukan tangan, hentikan. Karena yang Anda sakiti itu adalah yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang menyakiti sesamanya tanpa hak, maka itu sama dengan menyakiti Allah dan Rasul. Dan sama dengan menyakiti semua ruh yang ada. Karena semua ruh itu adalah saudaranya. Barang siapa yang memberikan kebahagiaan, ketenangan dan kesenangan kepada istrinya, pada suaminya. Sama dengan memberikan ketenangan kebahagiaan kepada Allah dan Rasul. Dan juga memberikan ketenangan dan kesenangan kepada semua ruh yang ada dalam semesta. Karena itu adalah saudara-saudaranya. Oke, terima kasih. Demikian saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.